Dan satu lagi teman-teman ya, apabila menanam dari biji katak dan tidak pengen dibongkar di tahun ini, pengen dipertahankan di dalam tanah, itu teman-teman bisa menggunakan herbisida ketika nanti mendekati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat petani porang di seluruh Indonesia. Semoga hasil panen di tahun 2021 ini hasilnya maksimal dan pastinya bermanfaat. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya berada di lahan ya. Ini lahan pertama. Sama seperti di video sebelumnya, 4 hari yang lalu yang sudah saya upload. Di lahan ini kemarin saya tanami dari bibit umbi di bulan Oktober tahun 2020, dan nantinya akan kita panen di tahun ini ya, sambil nunggu nanti harga tertinggi di bulan berapa, entah bulan depan atau nanti di bulan Agustus, pokoknya ditunggu saja. Dan di kesempatan hari ini teman-teman, saya akan mencoba berbagi informasi tentang penggunaan herbisida untuk membasmi gulma ya, atau mengatasi rumput yang tumbuh di sekitar tanaman porang. Apakah berbahaya atau tidak? Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Jadi kalau teman-teman lihat di lahan ini memang rata rumputnya kering semua ya. Ini sampai bawah sama teman-teman. Saya kasih lihat ya. Jadi kering semua. Oke, kita turun. Nah, sama. Kering semua. Kita lihat bagian yang sana. Seperti ini. Nanti akan saya jelaskan mulai dari penggunaan dan juga cara penyemprotan ya, supaya tetap aman, tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman porang, entah itu umbinya ataupun biji kataknya. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini rata sampai bawah sana. Ini kering semua teman-teman ya. Nah, seperti ini kering. Dan untuk penggunaan herbisida sendiri, ini hanya kita gunakan ketika mendekati masa panen dan juga masa tanam ya. Oke, kita naik lagi. Ini kalau teman-teman lihat, rumputnya mulai mati dan tinggal terlihat tandanya seperti ini ya. Jadi hanya 2 kali ya untuk penggunaan herbisida. Yang pertama ketika mendekati masa panen, jadi di bulan Mei kita semprot pakai herbisida. Yang kedua itu mendekati masa tanam, nanti biasanya kita lakukan penyemprotan di bulan Agustus akhir atau September, kalau memang kondisi rumputnya masih tumbuh dengan subur. Tapi kalau memang kondisi rumputnya tidak tumbuh dengan subur ya tidak perlu kita lakukan penyemprotan. Dan apakah ini aman? Kalau untuk kondisi umbi dan katak apabila memang sudah dorman teman-teman ya, ini kan memang sudah dorman, kondisi umbinya tidak akan terpengaruh meskipun sudah kita semprot pakai herbisida. Dan kondisi katak yang sudah jatuh meskipun belum kita ambil itu juga tidak akan busuk. Nah, contoh seperti ini. Karena ini kemarin sebagian juga belum kita ambil. Nah, ini kondisi kataknya juga masih bagus. Jadi tidak akan berpengaruh di umbi dan juga biji kataknya. Aman apabila kita semprot pakai herbisida. Tapi itu tadi penyemprotan kita lakukan ketika sudah mendekati masa panen. Jangan sampai penyemprotan kita lakukan
pada saat waktu pertumbuhan. Yang jelas apabila kena daun ya, kalau tidak kena daun aman. Misal kita semprot di bawah, misal ini pohon porang kita semprot bawahnya sini nggak apa-apa. Tapi kalau kena daun porang yang jelas pasti mati, meskipun dosisnya kita kurangi. Dan ini kemarin kita pakai satu tutup untuk tangki 16 liter. Dan bisa teman-teman lihat hasilnya ya cukup bagus. Rumputnya mati semua teman-teman, seperti ini. Di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama seperti ini ya. Ini hanya contoh saja, karena sebetulnya penggunaan herbisida ini juga kurang bagus di kesuburan tanah ya. Yang jelas kesuburan tanah akan terganggu apabila kita menggunakan secara berlebihan. Makanya kemarin saya pakai dosisnya sangat sedikit ya. Dosisnya satu tutup untuk tangki 16 liter. Ini hanya untuk mengurangi biaya pengeluaran untuk perawatan teman-teman. Karena kalau kita paksa bersihkan ya, kita paksa bersihkan pakai pekerja atau manual, yang jelas biaya yang kita pakai akan tambah lagi, dan yang rugi juga kita. Intinya buat teman-teman jangan sampai rugi, udah itu aja ya. Tapi kalau memang pengen manual ya monggo, nggak apa-apa. Ini hanya solusi buat teman-teman yang sedikit kewalahan untuk mengatasi tumbuhnya rumput secara liar. Jadi bisa pakai herbisida dengan syarat tadi dosisnya dikurangi teman-teman, dan aman, tidak berpengaruh di umbi maupun di biji kataknya. Ini biji kataknya juga masih aman-aman saja. Umbinya kemarin saya bongkar juga aman teman-teman. Di sini ya. Ini kemarin umbinya saya kembalikan lagi, tidak saya bawa pulang di video sebelumnya. Jadi yang jelas kalau dibilang bahaya tidak bahaya ya. Hanya saja memang kalau penggunaan kita berlebihan nanti akan mengganggu kesuburan tanahnya. Jadi seperti ini. Ini sampai bawah sana kita semprot ya pakai herbisida. Dan satu lagi teman-teman ya, apabila menanam dari biji katak dan tidak pengen dibongkar di tahun ini, pengen dipertahankan di dalam tanah, itu teman-teman bisa menggunakan herbisida ketika nanti mendekati musim penghujan. Jadi teman-teman semprot nanti di bulan Agustus akhir atau September awal. Jadi sebelum nanti umbi yang ada di dalam tanah itu tumbuh tunas ya, kita semprot dulu 1 bulan sebelumnya di Agustus akhir. Itu nanti ketika umbi itu tumbuh tunas baru ya, mungkin di bulan Oktober atau November, kondisi lahan sudah bersih dan itu sedikit mengurangi nanti di pengeluaran perawatan tanaman porang. Namun di sini juga saya kembalikan lagi ke teman-teman, apabila ini mungkin kurang pas ya jangan dipakai. Tapi kalau memang nantinya pengen mencoba monggo. Yang jelas dosis penggunaan penyemprotan herbisida ini ya itu harus dikurangi. Misal biasanya 5 tutup atau 8 tutup, itu bisa teman-teman pakai seminimal mungkin ya. Jadi satu tutup aja cukup, seperti yang saya lakukan ini. Satu tutup untuk tangki 16 liter. Oke, itu informasi dari saya teman-teman ya. Jadi aman, tidak berpengaruh di umbi maupun di biji katak. Dan apabila ada pertanyaan, monggo bisa tanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa WhatsApp atau telepon. Selama bisa saya jawab akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.